Film dibuka dengan memperkenalkannya Tom Carter, seorang mantan marinir yang kini terjun ke dunia kriminal sebagai perampok bank profesional. Ia memiliki kemampuan membawa berangkas dengan presisi yang luar biasa, selalu bekerja dengan cepat, rapi, dan hampir mustahil dilacak. Setiap aksinya selalu bersih tanpa meninggalkan jejak, membuatnya dikenal sebagai perampok yang sulit ditangkap meskipun ia bekerja sendirian. Keesokan harinya, Tom mendatangi sebuah perusahaan penyewaan gudang. Saat sedang mengurus keperluan administrasi, ia bertemu dengan Annie Wilskin, karyawan perusahaan tersebut yang tanpa disadari langsung menarik perhatiannya. Awalnya, Tom hanya berniat menyewa sebuah unit penyimpanan untuk menyembunyikan uang hasil rampokannya, namun pertemuan itu justru membuka lembaran baru dalam hidupnya. Annie. Tom. Seiring berjalannya waktu, hubungan Tom dan Annie semakin dekat hingga keduanya mulai saling jatuh cinta. 1 tahun pun berlalu dan hubungan mereka telah memasuki tahap serius. Tom bahkan menunjukkan sebuah rumah baru yang ingin ia tinggali bersama Annie sebagai langkah awal membangun kehidupan anyar. What do you think? I grew up in. Namun di balik semua itu, Tom masih menyimpan satu rahasia besar yang belum pernah ia ungkapkan kepada Annie, yaitu kehidupan masa lalunya sebagai perampok bank meskipun mereka sudah merencanakan untuk menikah. Sementara cerita berpindah, penonton diperlihatkan kepada agen FBI bernama Sean Meyer yang sudah 1 tahun terakhir menyelidiki pelaku serangkaian perampokan bank misterius. Pelaku dari kasus inilah yang sebenarnya adalah Tom Carter. Sean bekerja bersama partner setianya bernama Samuel Baker dan mereka terkenal sebagai duet agent yang hampir tidak pernah gagal menyelesaikan sebuah kasus. Namun, meski sudah bekerja tanpa henti selama 1 tahun, mereka masih belum berhasil menemukan identitas sang perampok. Di sisi lain, Tom yang tinggal di sebuah hotel akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk berhenti dari aktivitas kriminalnya dan berniat menyerahkan diri beserta seluruh uang hasil rampokan. Ia menghubungi kantor FBI dan tanpa disengaja langsung tersambung dengan Sean dan Samuel. Dalam percakapan itu, Tom mengakui bahwa dialah pelaku perampokan yang selama ini mereka cari. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tom Carter dan menyatakan bahwa ia telah mencuri 9 juta dolar, namun belum pernah menggunakan uang tersebut sama sekali. Ia juga mengatakan bahwa ia siap mengembalikan seluruh uang hasil rampokan itu. Sean dan Samuel kemudian sempat ragu, mengira pengakuan tersebut hanyalah ulah seseorang yang iseng atau ingin mencari perhatian saja. I'm making this up. Well, you wouldn't be the first. I'll swing by there tomorrow. I'll be here. Mereka pun menanyakan alasan dibalik keinginan Tom untuk menyerahkan diri sekarang setelah selama ini berhasil lolos. Tom kemudian menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Annie dan ingin memulai hidup baru bersamanya. Ia merasa tidak layak menikahinya tanpa menebus semua dosa masa lalunya terlebih dahulu, sehingga ia ingin mengakhiri semua ini secara jujur. Mendengar penjelasan tersebut, Samuel mulai tertarik dan menganggap mungkin pengakuan Tom bisa saja benar. Ia kemudian meminta alamat Tom untuk diuji kebenarannya. Samuel juga mengirim 2 agen lain yaitu John dan Ramon untuk mengecek lokasi Tom lebih dulu, sementara ia sendiri segera menyusul menuju tempat Tom berada. Beberapa jam kemudian, Tom menunggu kedatangan Samuel ketika seseorang mengetuk pintu kamarnya. Namun ternyata itu hanya petugas kebersihan hotel. Tom pun kembali menghubungi FBI, kali ini berbicara langsung dengan Sean dan menyatakan kekecewaannya karena FBI tidak kunjung datang. Sean memberitahunya bahwa 2 agennya sudah dalam perjalanan. Tidak lama berselang, John dan Ramon tiba di hotel dan awalnya tidak percaya pada pengakuan Tom, merasa bahwa tidak mungkin seorang kriminal menyerahkan diri begitu saja. Demi meyakinkan mereka, Tom memberikan kunci gudang tempat ia menyimpan uang hasil rampokan. Keduanya memutuskan untuk pergi mengecek gudang tersebut, sementara Tom diminta tetap menunggu. Saat John dan Ramon tiba di gudang, mereka terkejut melihat jumlah uang yang tersimpan di sana. John yang diliputi keserakahan memutuskan untuk mengambil seluruh uang itu untuk dirinya sendiri dan tidak melaporkannya kepada pihak berwenang.
Ramon memperingatkannya tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, namun John tetap bersikeras untuk menyimpan uang itu, bahkan sudah memiliki rencana untuk menutupi jejak mereka. Akhirnya Ramon terpaksa menyetujui rencana tersebut meskipun enggan. Money that doesn't belong to anybody. Be a hero to your family. Stop. Ketika keduanya sedang memindahkan kotak uang ke bagasi mobil, Annie muncul karena sebelumnya melihat aktivitas mereka melalui CCTV kantor. John dengan cepat membuat cerita palsu bahwa mereka hanyalah teman Tom yang sedang membantunya. Annie tampak mempercayai cerita tersebut dan pergi tanpa pertanyaan lebih lanjut. John kemudian membawa Ramon ke sebuah rumah kosong untuk menyembunyikan uang itu agar tetap aman. Di sisi lain, Sean mulai khawatir tentang keberadaan John dan Ramon sehingga ia menanyakan hal itu kepada Samuel. Samuel yang juga mulai curiga memutuskan untuk pergi mengecek Tom karena ia khawatir terjadi sesuatu pada kedua bawahannya. Saat Samuel tiba di hotel, Tom masih menunggu di dalam kamar. Namun tidak lama kemudian, John dan Ramon kembali dan John langsung menodongkan senjata ke arah Tom dengan niat ingin membunuhnya. Menyadari bahaya tersebut, Tom mengatakan bahwa uang yang ia simpan di gudang hanya $3 juta dan sisanya berada di lokasi berbeda. Ramon tampak lebih tertarik mengikuti rencana John setelah mendengar hal itu, namun John memaksa Tom untuk mengungkapkan lokasi penuh sisa uang tersebut. What do I do? Open the door, Carter. Di tengah ketegangan itu, Samuel tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Namun, John yang takut rencananya terbongkar langsung membunuh Samuel secara brutal. What's with the 9mm? What exactly? Dalam kekacauan itu, Tom berhasil melarikan diri dengan melompat keluar jendela hotel. Ia juga berhasil mengambil senjata Ramon sebelum kabur bersama Annie yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Ketika Tom berusaha menyelamatkan diri, John dan Ramon mengejarnya mereka tanpa henti. Annie yang ikut bersamanya menanyakan apa yang sedang terjadi, namun Tom hanya berjanji akan menjelaskan setelah mereka aman. Sementara itu, Ramon mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan brutal John terhadap Samuel, namun John bersikeras untuk memfitnah Tom sebagai pelaku pembunuhan. Kejar-kejaran terus berlanjut hingga mereka mencapai area parkir lantai atas sebuah gedung. Beruntung, Tom dan Annie berhasil bersembunyi di dalam mobil lain sehingga mereka bisa melarikan diri. Setelah mencapai tempat aman, Tom menjelaskan seluruh kebenaran kepada Annie. Ia mengakui bahwa dirinya adalah mantan perampok bank yang pernah masuk daftar buronan paling dicari di FBI. Namun setelah bertemu Annie, ia sadar bahwa perbuatannya salah dan berniat mengembalikan seluruh uang hasil rampokannya. Sayangnya, ia dikhianati oleh si bebal John dan si Ramon Tankwe sehingga terjerat dalam situasi berbahaya ini. You stopped for me. To feel love. And I feel that with you. Tom juga mengungkapkan alasan yang membawanya ke kehidupan kriminal meskipun ia adalah mantan marinir paling disegani. Sekitar 1 dekade lalu, Tom ditugaskan berperang di Afghanistan, tetapi saat kembali ke Amerika Serikat, ia mendapati kabar memilukan bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya dalam kondisi kritis. Tanpa memiliki biaya untuk perawatan medis ayahnya, Tom mendatangi pabrik tempat ayahnya bekerja selama lebih dari 40 tahun untuk menuntut uang pesangonnya yang seharusnya ia terima. Namun kenyataannya, pemilik pabrik telah mencuri uang tersebut dan menyimpannya di bank di pusat kota. Demi membalas perlakuan tidak adil yang menimpa ayahnya, Tom membuat keputusan sulit untuk meninggalkan militer dan merencanakan balas dendam terhadap pemilik pabrik yang korup itu. Rencananya sederhana, yaitu merampok bank untuk mengambil kembali uang yang sebenarnya milik ayahnya, dan ia berhasil melakukannya meskipun resikonya sangat besar serta tidak pernah memakai sepeser pun dari uang hasil rampokan tersebut. Kembali ke masa kini, Sean mengunjungi lokasi tempat Samuel dibunuh dan dipenuhi kesedihan sembari bertekad untuk membawa pelaku ke pengadilan. Tidak lama kemudian, John dan Ramon mendatangi Sean dengan cerita palsu bahwa Tom adalah pelaku pembunuhan Samuel dan bahwa mereka telah berusaha mengejarnya, namun Tom berhasil melarikan diri. Ask Carter. Like a decade's worth of crap.
So if there was no money, Sementara itu, Tom sedang dalam perjalanan bersama Annie dan memintanya untuk segera meninggalkan kota, sementara ia akan menyelesaikan masalah ini. Come with me. Come with me. Prove that you didn't kill that man. Keesokan harinya, ia berangkat untuk mengumpulkan informasi tentang John dan Ramon. Sementara di tempat lain, Sean mengetahui bahwa Tom adalah mantan marinir yang ahli bahan peledak dan bahwa Annie adalah orang terdekat yang selalu bekerja bersamanya. Tidak lama kemudian, Tom menghubungi Annie untuk mencari tahu keberadaannya. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa Annie telah kembali ke kantornya untuk mengambil rekaman CCTV yang memperlihatkan John dan Ramon mencuri uang darinya. Mendengar hal itu, ia langsung menyuruh Annie untuk segera pergi karena ia tahu bahwa John dan Ramon sedang mengejarnya. Saat Annie meninggalkan kantor, ia berpapasan dengan John yang ternyata sudah berada di dalam. John menuntut agar Annie menyerahkan rekaman CCTV tersebut dan mengancam akan menghabisinya jika ia menolak. Annie yang tidak ingin menyerah begitu saja mencoba melarikan diri, namun Ramon yang mendengar kegaduhan itu segera datang untuk membantunya dan masuk ke ruangan bersama John. Stop! You can't just shoot people. It's a memory card. I don't know. It's gotta be. Ramon terkejut ketika melihat Annie sudah tidak sadarkan diri dan sedang dihadapkan pada moncong senjata. Ia tidak setuju dengan tindakan John dan mencoba untuk menghentikannya. Meskipun John bersikeras untuk menembak Annie, Ramon dengan cerik mengatakan bahwa Annie sudah mati untuk mencegah tindakan fatal itu terjadi. John yang percaya bahwa Annie hanya pingsan akhirnya memerintahkan Ramon untuk meninggalkannya. Di sisi lain, Tom merasakan firasat buruk dan bergegas menuju kantor Annie. Lalu menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri, nyaris kehilangan napas. Dalam keadaan marah dan panik, ia membawa Annie ke rumah sakit dan meminta perawatan terbaik untuknya. Sambil menunggu proses medis, ia menyusun rencana untuk memburu Ramon dan John serta mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tom kemudian menghubungi Sean dan memintanya untuk menghubungkan saluran teleponnya dengan milik John. Lalu ia menghadapi John dan menuntut penjelasan tentang pencurian uangnya serta mempertanyakan alasan John melakukan tindakan sekeji itu, padahal ia sudah bersedia menyerahkan uang curian tersebut. Tom juga menuduh John telah mencelakakan Annie demi mendapatkan rekaman CCTV. Sean yang mendengar percakapan itu terkejut, namun ia masih ragu untuk mempercayai Tom sepenuhnya. Tom yang tidak gentar kemudian mengancam akan mendatangi rumah John dan menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, Tom menyadari bahwa John dan Ramon sedang mengikutinya, lalu ia sengaja memancing situasi hingga membuat mobil John menabrak mobilnya. Demi menciptakan konfrontasi langsung, Tom muncul di hadapan Sean dan memprovokasinya untuk bertarung. Don't do it. Pada akhirnya, Tom berhasil menguasai keadaan, namun ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Sean. Sebaliknya, ia mengungkapkan kepada Sean bahwa John adalah penjahat sebenarnya yang mencuri $3 juta serta membunuh Samuel. Ia juga membeberkan bahwa John berusaha membunuh Annie demi menutupi pencurian itu. Tom kemudian mengatakan bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum dan bersumpah akan menangani masalah tersebut sendiri. Tidak lama kemudian, Tom menyerahkan sebuah pistol kepada Sean sebelum pergi, dan itu adalah pistol yang sebelumnya ia ambil dari Ramon. I talked to you on the phone, didn't I? Saat Sean memeriksa senjata itu, ia melihat bahwa pistol tersebut belum pernah ditembakkan, yang membuatnya mulai mempercayai Tom dan mencurigai Ramon serta si John. Pada malam yang sama, John dan Ramon terlihat berada di area parkiran rumah sakit. John berencana membunuh Annie, namun Ramon menolak membantunya sehingga John pergi seorang diri. Sementara itu, Sean berjaga mengawasi Annie karena ia curiga John akan datang untuk menghabisinya. Keesokan harinya, Sean memanggil John dan Ramon ke kantornya. Ia menuduh John telah mencuri uang Tom dan membunuh Samuel, namun John membantah semuanya dan justru menuduh Tom sebagai pelakunya. I believe you lost this. Setelah itu, Sean memberikan pistol yang diberikan Tom kepada Ramon, namun ia belum memiliki bukti kuat untuk menuduh salah satu dari mereka. Malam harinya, Ramon tidur nyenyak di samping istrinya ketika ia mendengar suara mencurigakan dari garasi.
Saat ia memeriksanya, ia mendapati Tom sedang menunggunya di sana. Tom langsung menyerangnya, namun ketika ia menyadari bahwa Ramon sebenarnya adalah orang baik, ia meminta bantuannya. But I do need your help. Mendengar penjelasan Tom, Ramon akhirnya setuju bekerja sama dan bahkan berjanji akan menyerahkan rekaman CCTV kepada Sean. Ramon juga memperingatkan Tom bahwa John berencana membunuh Annie di rumah sakit. Menyadari bahaya itu, Tom segera bergegas ke rumah sakit dan membawa Annie ke sebuah hotel aman. Keesokan harinya, Tom terlihat membeli bahan peledak dan jelas bahwa ia berencana menyelesaikan semua masalah dengan caranya sendiri. Ia kemudian menghubungi Sean dan bersumpah akan membersihkan semua kekacauan ini, sementara Sean yang sudah melihat rekaman CCTV mendorong Tom untuk menuntut balas dan bahkan menawarkan bantuannya jika diperlukan. You need anything, you let me know. Tak lama kemudian, Tom merakit bahan peledaknya di tempat persembunyiannya di hotel, sementara Annie perlahan mulai pulih. Pada hari berikutnya, Tom membawa Annie ke rumah John dan sesampainya di sana ia langsung menelepon John dan memberitahu bahwa ia sudah berada di depan rumahnya. Ia kemudian meledakkan rumah John sehingga hancur dan John nyaris tidak selamat. 6, 1. John kemudian melarikan diri ke sebuah rumah kosong tempat ia menyembunyikan uang curiannya. Sementara itu, Sean pergi ke gudang tempat Tom menyimpan uang yang ia ambil dari pencurian lain dan ia ditemani oleh Annie yang membela karakter Tom. Annie kemudian membuka salah satu gudang tempat Tom menyimpan $6 juta dan Tom bersedia menyerahkan uang itu kepada Sean karena ia benar-benar mempercayainya. Tepat ketika John berencana melarikan diri bersama $3 juta, Ramon dan Tom muncul secara tiba-tiba. Tom menghadapi John dan memintanya menyerah karena Ramon telah memberikan rekaman CCTV kepada Sean. Mengetahui hal itu, John menjadi marah dan membunuh Ramon, namun Tom tidak mundur dan terlibat baku tembak sengit dengannya. Sayangnya, John berhasil kabur dengan sejumlah besar uang. Tom kemudian menghubunginya dan mengancam akan meledakkan mobilnya karena ia mengaku telah menanamkan bom di bawahnya. Ia memperingatkan John bahwa ia harus menghentikan mobilnya sekarang juga atau bom itu akan meledak dan membunuhnya. Tom juga mengatakan bahwa jika John mencoba melarikan diri dengan membuka pintu mobil, bom itu akan langsung meledak. Go ahead. Pull over. Take a look. Tidak punya pilihan lain, John akhirnya menepi dan menunggu tim penjinak bom datang. Beberapa menit kemudian, tim penjinak bom tiba bersama Sean yang berencana menangkap John karena telah memiliki bukti kuat atas kedugaannya. Tim penjinak bom memeriksa mobil John dan menemukan bahwa bom tersebut ternyata adalah palsu. John hancur menyadari bahwa Tom telah memperdayanya dan bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kegeblekannya. Sean kemudian membuka bagasi mobil John dan menyita seluruh uang curiannya. Di akhir film, beberapa hari kemudian, Sean bertemu Tom dan Annie secara kebetulan. Merasa bersalah karena dahulu tidak mempercayainya, Sean menawarkan Tom posisi di tim FBI dan secara mengejutkan, Tom menerima tawaran tersebut dengan tulus dan penuh rasa terima kasih. Find the rest of the cash? I did. Must be one special one. Yes. Dan kemudian Tom pun akan melanjutkan pernikahannya dengan Annie. Tamat. Film ini menunjukkan bahwa masa lalu yang kelam tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Tom Carter pernah tersesat dalam kejahatan, namun keinginannya untuk berubah karena cinta dan penyesalan membuatnya berusaha memperbaiki hidup dengan caranya sendiri. Namun perubahan yang baik pun tetap harus melalui konsekuensi dan tanggung jawab. Di sisi lain, film ini juga menegaskan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran seperti yang dialami oleh si bebal John. Tanpa integritas, jabatan apapun bahkan sebagai aparat penegak hukum bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Pada akhirnya, kebenaran memang membutuhkan perjuangan dan tidak selalu datang dari orang yang terlihat paling benar. Kejujuran, keberanian untuk bertanggung jawab atas kesalahan, dan keteguhan hati untuk berubah adalah hal yang benar-benar dapat menyelamatkan seseorang dari masa lalunya.
Sekian dulu teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak, see you next time, and bye-bye.